Selanjutnya penyampaian dari Kepala Sekolah kepada Ustazah Nurliani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah puji bagi Allah karena mana berkat limpahan rahmat taufik dan hidayah Allah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka acara sosialisasi penyampaian tentang episode ke-25 dari Merdeka Belajar terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kenapa hal ini penting banget disampaikan? Karena terbaru-baru ini, dalam 1 minggu ini sudah ada kegiatan yang sangat memilukan ya, di mana terjadi anak SD memutuskan untuk bunuh diri dari lantai 4, menjatuhkan dirinya. Selidik punya selidik, faktornya itu karena bullying. Saking bahayanya bullying tadi yang mengakibatkan mental orang lain tadi rusak dan dia memutuskan untuk bunuh diri. Yang satunya lagi faktor kasus kekerasan anak SMP Cilacap. Itu berbagai macam versi sih simpang siur. Ada yang memadamkan itu karena berebutan pacar. Ada yang memadamkan karena tersinggung masalah geng. Ini bahaya banget nih Mbak, masalah circle-circlean, geng-gengan, merasa harus diakui dan sebagainya yang mengakibatkan perundungan tadi terjadi. Dan sudah ditangkap sih anaknya, cuman Bu Herben sudah menonton videonya kan, bagaimana dia memperlakukan temannya, bagaimana kawannya terbanting sedemikian rupa, ditendang, diseret, harus tuh apa ya, kayak bisa membayangkan. Kalau anak di posisi ibunya mungkin kada bakalan bisa terima memaafkan anak yang melakukan seperti itu. Cuman semoga diberi hidayah anak tadi. Padahal yang melakukan tadi adalah anak juara 3 pencak silat. Sebenarnya berprestasi. Cuman Indonesia lagi krisis akhlak, lagi krisis moral. Makanya penting banget nih degradasi ya namanya. Nah, di sini kita akan menyampaikan tentang pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Jadi kenapa nih penting banget nih di episode ke-25 pemerintah akhirnya membuat undang-undang untuk menyadarkan bahwa ternyata Indonesia tadi darurat kekerasan. Sampaikan di sini dunia pendidikan sedang menghadapi banyak tantangan. Jadi banyak nih kasusnya. Perundungan di sekolah ada yang sampai dibakar. RI darurat kekerasan seksual. Habis itu 700 anak SMP di Pandeglang putus sekolah penyebabnya bullying hingga kekerasan seksual. 251 anak usia SD jadi korban kekerasan di sekolah dan sepanjang 2023. CNN Indonesia. Ini datanya. Jadi ada usah jauh-jauh ke provinsi lain. Di sekolah kita saja kemungkinan juga masih ada yang namanya bullying verbal, masih ada bullying fisik, dan juga bullying virtual kan. Nah, cyber ya. Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan pendidikan. Ini laporan dari KPAI ini. Jadi sebanyak 2.133 kasus. Kadang-kadang habis itu 20% anak laki-laki, 25,4 anak perempuan mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan dan lebih dari 12 bulan terakhir. Itu data, itu yang terdata aja loh, kada tahu yang kada terdata. Sampai di sini nih ada yang mengalami kekerasan seksual, ada yang mengalami hukuman fisik, ada juga yang mengalami perundungan. Miris ya kalau kita lihat ini. Nah, habis itu kekerasan pun disorot oleh pemimpin dunia yaitu sebagai isu prioritas yang harus diatasi. Jadi
Ini harus kita sama-sama atasi. Maksudnya jangan dibiarkan ketika misalnya ada kawannya yang menyabati kawannya, lalu dia cuma diam aja, pada speak up. Kita justru harus mengingatkan, kada boleh deh itu. Gitu ya. Kita harus berani untuk dibenci anak gara-gara kita berani untuk menegur. Tapi menegur juga dengan cara yang bijak. Jangan sampai menimbulkan ia malah dendam wadah kita. Ada kan pula kasus terbaru yang guru dibacok oleh murid. Ada juga kasus guru yang ditawak dilempar batu ya yang kena mata itu. Pokoknya sekarang itu kayak miris banget kondisi pendidikan kita ini. Nah, kayak apa anak-anak tuh kurang akhlak mungkin ya, makanya tugas kita sebagai guru tadi untuk mengingatkan. Di sini targetnya perdamaian, keadilan, mengurangi segala bentuk kekerasan dan juga mengurangi segala bentuk penyiksaan terhadap anak. Ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini sudah ada pelibatan untuk merancang regulasi untuk menangani yang namanya kekerasan di satuan pendidikan, mencegah terjadinya kekerasan seksual, perundungan, serta diskriminasi dan intoleransi, membantu satuan pendidikan menangani kasus-kasus kekerasan, mencakup semua bentuk kekerasan termasuk dari psikis dan juga perspektif korban. Jadi ini ya yang dilakukan. Ini Dinas Sosial Bidang Perempuan dan Anak itu pun menyampaikan waktu di Dinas Pendidikan bahwa HST darurat bullying juga, darurat kekerasan. Jadi ada perlu ke Jakarta di Barabai hadirin ada 2 kayak itu. Habis itu disinilah kita lihat lagi. Ini banyak nih perundang-undangannya. Nanti bisa biar pelajari ya tentang bagaimana melindungi peserta didik. 6 bentuk kekerasan yang didefinisikan secara terperinci. Jadi ada kekerasan fisik, yang ke-7 main tangan, main kaki, main badan, senggol-menyenggol dan orang merasa tidak senang, itu udah kekerasan fisik. Kekerasan psikis berarti menyerang psikologi, menyerang kejiwaan ya, menyerang pikiran atau mental. Habis itu perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi ini bentuknya ada fisik, ada verbal, ada non-verbal dan juga melalui media teknologi, termasuk daring atau online. Jadi tolong bantu ciptakan iklim keamanan sekolah, tolong bantu ciptakan kondisi kelas tuh yang aman, nyaman, dan terkendali. Nah, untuk menciptakan ini perlu kerjasama. Kita tuh menimbulkan rasa kayak apa ya wadah anak-anak kita tuh saling rasa bersaudara, rasa saling menyayangi, rasa saling bagusnya apa yuk bahasanya tuh. Pokoknya rasa kayak keluargaan gitu lah. Pokoknya kawan rasa sahabat, kawan rasa keluarga, bukan malah kelasnya tuh pada bagus atmosfernya, kelasnya orang bersaing aja antar geng. Malah misalnya ada 2 kubu 1 misalnya yang orang-orang circle kaya, kubu 1 circle yang biasa aja, itu kayak bentuk kubu-kubu. Harusnya bagaimana kita tuh menetralkan itu, jangan sampai ada yang bersirkel-sirkel tadi yang mengakibatkan yang tadi anak Cilacap tadi kan ya gara-gara bergeng-gengan, habis itu anak menunjukkan bahwa gengnya itu lebih kuat, tersinggung, lalu dia pun baku hantam. Yang satunya tadi ada melakukan perlawanan sama sekali, karena yang dilewati tadi 2 silat 3 kabupaten. Nah, makanya kan kayak punya jurus kayak tuh kan menghantam anak orang. Nah, mama aja, Jadi di sini kekerasan fisik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu, kekerasan psikis dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan atau menghina atau menakuti atau membuat perasaan tidak nyaman. Ya, membunuh karakter ya, yang mematikan karakter. Pian adalah melihat sebuah anak pian di kelas tuh rundung, saurangan, kayak kada punya kawan, kada dikawani, dikucilkan. Ada pernah menemukan kayak itu? Coba pian dekati, jangan sudah saurangan kada pian dekati lah pian kada tahu masalahnya apa. Kalau pian punya waktu yang banyak dari pagi sampai sore, coba luangkan waktu pian ada senggang, pian pandiri
pian ada masalah apa, bisa sharing sama ustazah. Ada yang ustazah bisa bantu kah? Kayak itu. Bukan di kawan-kawan ustazah. Kenapa kira pian tahu lah gak sebabnya. Kayaknya ustazah gara-gara ini. Nah, pian berarti sudah tahu apa misalnya penyebabnya. Kira-kira pian apa yang harus pian lakukan supaya kawan pian bisa ini ya. Kan ada kasus satu kelas itu kompak pada mengawani kawannya. Gara-gara yang ada di kawannya tadi kayak sok-sok kayak tenang. Pindah-pindah Pak Iyanya loh. Tapi ketika the power of kediaman, the power of menghiraukan, akhirnya dia menangis seorang kepada saja Bang Afi. Kenapa aja nak? Tadi kawan dia datang lawan mama pulang. Dia saja anak orang kenapa kali kawani lah dia. Aduh, anak bagi saya sebenarnya kalau mamanya broken heart, bingung anak mencari kata-kata yang bagus untuk mengganti diksinya. Jadi bunda nanti kami bantu untuk mencarikan solusi ya, kayak gitu. Selamat datang kami ucapkan kepada Bu Ahmad, silakan untuk duduk di depan Bu. Ini Ibu izin sebentar ya menyampaikan sosialisasi terkait perlindungan dan anti kekerasan. Ini biar bisa siap-siap dulu. Tapi kita acaranya di sebelah Bu. Tapi orang duduk aja dulu ya. Sebentar deh. Ingat lagi. Jadi kekerasan fisik, kekerasan psikis, pian coba lihat deh. Kalau pian perhatian pada anak murid pian lihat di tangannya tuh ada begores-gores yang anak membunuh diri atau menyiksa diri atau apa. Pian lihat kalau ada goresan-goresan tuh pian jadwalkan pendekatan coaching dengan anak-anak pian. Karena mulai esok saja ada jadwal coaching. Apa itu saja coaching? Curhat ya pian, curhat bareng wali kelas. Nah, habis itu karena pian di situ bisa sharing seputar permasalahan pembelajaran, kehidupan sehari-hari, circle pian. Pian berkisah aja, anggap aja ustazah ini sebagai mama pian di sekolahan. Loh, jadi yang perlu pian bangun itu adalah kepercayaan. Bagaimana pian bisa dia tuh merasa nyaman lawan pian, percaya lawan pian, dan pian juga jangan ember dengan yang lain ketika dia curhat. Ada di BK itu akses kerahasiaan ya ustazah Ami ya, dimana ketika anakku sudah trust dan dia mempercayakan oleh kita bantu dulu dengan solusi dari kita. Kalau misalnya ada kawa di BK baru yang kayak pelik banget hanya di solusinya. Nah, alur permasalahan. Kalau anak murid di kelas ada masalah, itu konsultasinya dulu curhatnya sama wali kelas. Misal wali kelas pada selesai, misalnya belum bisa tertangani, berarti dibantu oleh guru BK. Bila misalnya BK juga misalnya belum bisa mengcover atau menyelesaikan tadi karena permasalahannya itu complicated atau pelik banget, maka laporlah dengan kesiswaan. Bila kesiswaan kada kawa juga, hanya wadah kepala sekolah. Nah, jadi semoga tidak ada lagi kasus yang orang tua itu langsung ke kepala sekolah, wali kelas terlewat, BK terlewat, kesiswaan terlewat. Ustazah dia mohon maaf, esok bisa bertamu atau Bu, jangan kaget ada kalau bisa tiba-tiba yang udah langsung masalah ini Ustazah, oh ini bunda silakan ke wali kelas dulu ya, kayak itu. Jadi seperti itu regulasinya ya, pelaporan permasalahan tadi, sehingga kita bisa untuk menyelesaikan. Nah, ini dia tentang pasal-pasal. Jadi ada tentang kekerasan seksual, ada diskriminasi dan intoleransi. Contoh nih, kita jangan sampai mendiskriminasi anak-anak kita. Semuanya itu sama, anak-anak siapapun, anak-anak pejabat, anak-anak pedagang, atau anak siapapun. Tadi kita perlakukan sama, mereka punya hak yang sama untuk belajar. Jangan sampai misalnya kayak kita tuh perhatian lebih dengan itu, dan yang satunya kada dihirani. Bahaya loh, nanti ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu tidak berlaku adil dengan murid-murid kamu? Nah, jadi coba untuk bisa tidak ada yang namanya diskriminasi. Kita mencoba untuk belajar. Di sini diskriminasinya berupa jangan sampai ada diskriminasi suku atau etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, fisik. Nah, salah satu yang kita coba untuk terima tadi anak berkebutuhan khusus ya. Kita untuk mencoba
eh, menerima keberadaannya, menghargai bahwa dia itu anak yang istimewa. Walaupun kadang-kadang kita berpikir, khawatir, siapa nih, tapi kita coba. Ini Allah mengiriminya ke sekolahan kita, bisa jadi kita yang bisa diberi amanah untuk menjaganya supaya ia kada sampai dirundung di sekolahan lain, ia kada sampai mengalami kekerasan psikis di sekolahan orang lain. Jadi bantu untuk jaga atmosfer iklim keamanan sekolahnya. Sampai mana ini dulu? Oh ini nih. Permen bacaan ini bukan permen perundang-undangan, jadi nanti pian bacai aja tentang edukasinya. Yang pastinya pemerintah itu sudah concern dan perhatian banget karena kasus untuk guru dan juga murid ini memang terjadi belakangan ini, akhir-akhir ini kayak itu nah sanksi administratif ini untuk ASN jadi sanksi 3 kementerian. Oh jadi ini 5 kementerian dan 3 lembaga yang sepakat bergotong royong untuk mengimplementasikan regulasi ini. Jadi Kemendikbud bersama dengan Kementerian Agama, terus juga Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terus juga ada 3 lembaga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasionalis Disabilitas, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Ini dia. Nah, alhamdulillah selesailah. Maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemanusiaan, memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara. Jadi poin pentingnya atau intinya itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia tadi kita maksudnya memberikan apa yang menjadi haknya, memberikan apa yang sesuai dengan memperlakukannya seperti manusia. Kita memperlakukan orang lain kayak apa, kita hendak kayak itu juga, jadi kita perlakukan baik orang lain. Nah, itu dia pemaparan terkait episode belajar 25 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Karena rapor pendidikan kita tadi, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga iklim keamanan sekolah, maka tolong semuanya bantu untuk menjaga keamanan sekolah dari bahaya yang namanya perundungan, anti kekerasan, dan yang lainnya. Jangan sampai misalnya ada kasus-kasus yang tidak kita inginkan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kayak obat lah nih. Nah, selanjutnya nanti akan ditambahkan Ustazah Ame dan Ustazah Ana terkait Bu Hansidin ada pelatihan 3 hari. Cuma disampaikan dulu kulit-kulitnya karena perlu itu seharian menyampaikan, ya kan? Karena mereka menerima ilmunya 3 hari dan ini akan disampaikan dulu covernya ya. Dasar-dasarnya apa sih yang mereka dapatkan di pelatihan 3 hari seputar pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya kepada Ustazah Ame dipersilakan. Baik, sedikit menambahkan aja. Jadi kemarin tanggal 13, 14, 15 September kami bimtek, tapi tidak datang langsung ke Jakarta, online aja. Sayang sekali. Pesertanya seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jumlah semuanya 250 orang kalau nggak salah. Jadi ada yang namanya program pemerintah Roots Indonesia. Roots itu bahasa Inggris artinya akar. Akar. Kenapa jadi akar? Karena anak-anak kita adalah awal-awal cikal bakal generasi melanjutkan cita-cita Indonesia akan menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi ini Roots Indonesia ini program pemerintah khusus untuk anti perundungan. Nah, setiap sekolah diminta 30 anak menjadi agen perubahan. Di situ nanti yang memilih adalah anak di kelasnya. Setelah itu nanti ada beberapa pertemuan, 15 kali pertemuan kurang lebih 4 bulan. Ulun nanti lawan ustazah
Ya, jadi intinya ROTS ini program sekolah namun dananya belum ada, tidak diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi dana dari sekolah mungkin bisa dari dana BOS atau dari dana sekolah yang lain. Namun sayangnya program ROTS ini sekali aja, kayak kita P5. Untuk tindak lanjutnya masing-masing sekolah nanti dibentuk tim Satgas Anti Perundungan dan Kekerasan pada Anak. Nah, jadi nanti ada bikin Satgas. Saking daruratnya sudah di Indonesia tentang perundungan dan kekerasan pada anak, pemerintah membuat ini. Setelah itu nanti juga ada kampanye ROTS, hari spesial day itu kayak ROTS Day, namanya ROTS Day, khusus anak-anak yang menjadi agen perubahan memberikan sebuah persembahan untuk semua kita. Nah, jadi mungkin gitu gambarannya. Mungkin nanti untuk kegiatan yang lebih mendalam dibahas sama